Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara menyadarkan mantan yang sedang kasmaran kepada orang ketiga ketika semua jalur komunikasi tertutup atau terblokir, ya. Jadi bagaimana tuh cara menyadarkannya, ya? Saya pernah membuat video kan, judulnya tutup akses media sosialmu, ya, agar mantan kangen kepada Anda. Tetapi saya juga dapat banyak pertanyaan tuh di komen, Ustadz, bagaimana caranya menyadarkan mantan? Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda pengen dia menjadi kangen kepada Anda, maka bagaimana orang bisa kangen kepada kita kalau kita nongol sehari 4 kali di media sosial? Ya, maka tutup akses dia. Karena biarpun kelihatan sekarang yang memblokir dia, dia bisa tahu terus apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Contohlah Instagram, ya. Kalau Instagram itu kan kapanpun dia buka, dia bisa blokir lagi, ya. Dia kangen, dia buka, dia lihat. Apalagi kalau akun Anda tidak Anda private kan, kemudian dia blokir lagi. Begitu. Kalau Facebook kan masih butuh waktulah 3 hari ya untuk bisa memblokir kembali. Nah, itu untuk membuat orang kangen kepada kita, membuat mantan kangen kepada kita. Sekarang bagaimana caranya agar bisa menyadarkan seseorang, ya, sementara jalur-jalur komunikasi tadi sudah terblokir semua. Mau ketemu secara offline, tatap muka, tidak mungkin juga. Karena kita tidak tahu dia berada di mana, pindah kemana pada saat ini, ya. Nah, jadi kita tetap meyakini, ya, bahwa setiap manusia yang pernah bersama pasti akan muncul siklus untuk kembali rindu kepada orang yang pernah bersama dengan dia, ya. Biarpun kelihatannya dia sekarang tutup semua komunikasi dengan kita, ada ritme, ya. Mungkin ada orang yang tiba-tiba seminggu sekali dia merasa kangen kepada mantan yang dia blokir. Bahkan ada orang yang mungkin setiap hari dia masih kepikiran juga dengan mantannya, karena manusia itu sebenarnya basicnya baik semua. Yang membuat dia tidak baik, yang membuat dia khianat, ya faktor pergaulannya, didikan dari orang tuanya, ya, kemudian arah orientasi hidupnya, kan begitu. Itu yang membuat orang bisa berubah. Tetapi ketika orang sedang sendirian, berada pada titik nol dalam kehidupannya, tidak ada orang di sekitarnya, ya, sedang tidak ada beban pekerjaan atau beban perkuliahan, itu orang berada pada titik nol dalam kehidupannya. Nah, biasanya disitulah rasa kangen muncul, rasa bersalah muncul, dan seterusnya tadi. Sehingga orang tidak pernah benar-benar bisa menutup dirinya, ya, dari keingintahuan dia terhadap kehidupan seseorang, yang orang itu adalah seseorang yang berharga dalam hidupnya di masa lalu, ya. Nah, jadi sesungguhnya ketika seluruh jalur komunikasi offline tatap muka tidak mungkin dilakukan, Anda bisa memaksimalkan fungsi dari media sosial sebenarnya, ya,
Loh bagaimana Ustadz mau memaksimalkan media sosial? Wong terblokir semua. Iya, yang memblokir kan dia. Maka saya bilang, orang yang memblokir itu punya keuntungan. Keuntungannya apa? Ya keuntungannya dia bisa buka tutup tadi. Dia bisa ngintip kapanpun dia inginkan. Ya, nah maka kita gunakan keyakinan kita tadi bahwa yang bersangkutan walaupun mungkin durasinya agak jarang ya, 2 minggu sekali atau mungkin lebih ya, dia tetap mencari tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau zaman dulu orang mencari tahu kabar itu kan secara manual, tanya ke teman-teman kita, melewati depan rumah kita, dan seterusnya. Kalau zaman sekarang kan sudah canggih, orang bisa mencari tahu keberadaan kita dengan menggunakan media sosial kita, ya. Nah, jadi ya, ketika Anda pengen menyadarkan dia, yang harus Anda lakukan adalah ya, Anda sekarang memposting sesuatu yang membuat atau yang bernilai nasihat, ya, kelihatannya secara umum, general, begitu kan? Tetapi sesungguhnya Anda dan mantan sangat tahu bahwa nasihat itu dimaksudkan untuk dia. Ya, Anda buatlah. Misal dia pernah berjanji apa kepada Anda, ya, Anda buat postingan tentang pentingnya, misal seorang istri menepati janjinya kepada suaminya, ya, atau kalau misal seorang istri pergi dengan selingkuhannya meninggalkan Anda dan anak-anak di rumah, maka Anda bisa memposting tentang kewajiban seorang ibu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Dosa dari seorang ibu yang mengabaikan buah hatinya tadi. Ya, nah ini kan postingan standar ya. Oh, saya tidak bisa nulis yang rumit-rumit Ustaz. Loh kan Anda bisa men-share ya. Dari begitu banyak postingan-postingan bagus yang ada ya, Anda pilih yang bagus begitu ya. Kemudian Anda nge-share tentu yang baik-baik tadi. Nah, tetapi bagaimana caranya agar dia tergerak melihat postingan Anda tadi? Nah, ini kuncinya yang penting. Sebelum Anda share atau Anda posting tadi, Anda berdoa kepada Allah, ya, agar ya postingan tadi dia lihat atau hatinya tergerak untuk mengintip media sosial Anda dan membaca postingan yang Anda bagikan melalui media sosial Anda tadi, ya. Nah, sebelum Anda posting, ya, sudah ada nih materi artikelnya yang mau Anda share. Anda bacakan doa terlebih dahulu, ya. Jadi doa yang saya anjurkan, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahanku. Ya, nah setelah itu Anda tambahkan doa, ya, keinginan Anda seperti apa, Anda minta kepada Allah, ya Allah, mohon gerakkan hati mantanku, Anda sebut namanya, agar membaca postingan ini dan jadikan postingan ini sebagai sebab bagi dia untuk menyadari kesalahannya, bertobat, dan
kembali kepadaku dengan berserah diri. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.